Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solih semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah makan? Ada yang belum makan? Ya, yang belum sarapan, silakan sarapan. Yang belum mandi, silakan mandi dulu biar seger ya sebelum menerima pembelajaran. Yang sudah sholat duha ada? Masya Allah. Dengan kita awali aktivitas yang baik, semoga Allah tambah kebaikan sebagai tabungan kita kelak di akhirat, gitu ya. Oke, solih-solihah. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Itu ya. Oke, solih-solihah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang PPKN di tema 4 ya. Persiapkan dulu buku dinas tematiknya. Sudah? Oke. Ya. Kita akan belajar tentang PPKN, yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit ya tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, solih-solihah. Sekarang silakan persiapkan buku dinasnya, buku tema 4 dan buka halaman 69. Nah, di situ kita melihat sebuah gambar ya, yaitu sedang ada pemilihan ketua RW. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Nah, solih-solihah, di situ Dayu sebagai seorang siswa, sama seperti kalian. Kalian masih seorang siswa. Jadi, kalian belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kalian juga punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Contohnya, seperti yang Dayu lakukan. Bisa bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah tersebut. Kita sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab. Banyak sekali, salah satu contohnya tidak membuang sampah di sungai atau selokan. 2. Melaksanakan keputusan dari rapat warga. Yang ketiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Yang selanjutnya, mengikuti kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Untuk selanjutnya, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Dan masih banyak kita temui di lingkungan masyarakat kita yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat tersebut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Nah, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara. Untuk contoh pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat, ada banyak.
Miss berikan contoh 3 ya. Yang pertama, pemilihan ketua RW atau RT, kemudian menentukan jadwal siskamling atau ronda. Yang ketiga, menentukan jadwal gotong royong. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri, banyak sekali pengambilan keputusan bersama di dalam masyarakat kalian, di sekitar kalian. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di masyarakat tersebut. Yang pertama, kita mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan tersebut. Terus, apa sajakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ada yang tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita ingat kembali ya pembelajaran kemarin. Hak sebagai warga masyarakat, apa saja? Oke, banyak ya. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Kemudian mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, dan lain-lain. Oke, kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa saja kewajibannya? Kewajibannya yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan di lingkungan setempat. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu berarti tugas dan yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu banyak pohon yang berjatuhan, ya. Itu akibat dari penebangan hutan secara liar. Kemudian pada gambar yang kedua, apa yang kalian lihat? Ya, banyak sampah ya. Di situ ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu menyebabkan sungai akan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat dari kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di sungai. Nah, tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kerjakan ya. Sebutkan 4 contoh akibat-akibat jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan sebagai warga masyarakat. Jangan lupa tuliskan di buku kalian, kemudian dikirim ke GCR.
mengerti ya. Oke, cukup sekian dari Miss Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.